Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas RA5 kelompok 1 izinkan perkenalkan kami. Saya Fitri Aulia dan ini dua rekan teman saya, Maisaro, Mutiara Medani. Kami di sini akan mempresentasikan proposal usaha kami yaitu cireng dan juga wonton. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang produk yang telah kami buat, yaitu cireng dan wonton. Nah, cireng adalah cemilan khas Jawa, Indonesia yang dibuat dari adonan naci atau tepung tapioka dan digoreng hingga renyah. Namun, cireng sendiri merupakan singkatan dari aci digoreng yang dalam bahasa Sunda berarti tepung kanji. Cireng mulai populer sejak tahun 1980-an dan dikenal sebagai jajanan kaki lima yang murah meriah. Cireng memiliki tekstur yang kenyal di bagian dalam dan renyah di bagian luar. Nah, pada awalnya cireng hanya disajikan dalam polos atau dengan bumbu sederhana. Namun seiring dengan berjalannya waktu, variasi cireng mulai beragam, mulai dari isi keju, ayam, daging sapi, hingga bumbu rujak atau sambal. Nah, cireng juga kerap disajikan dengan bumbu kacang atau saus sambal sebagai pelengkap. Adapun wonton. Nah, wonton ini adalah jenis dumpling atau pangsit yang berasal dari Tiongkok. Nah, nama wonton atau wonton berasal dari dialek Kantonis yang berarti pil kecil yang ditelan. Karena bentuknya yang kecil dan bisa dimakan dalam satu gigitan, nah maka pangsit menjadi bagian penting dalam masakan tradisional Tiongkok, khususnya di wilayah seperti Kanton dan Hong Kong, dan kini menjadi populer di berbagai negara. Pangsit dibuat dari adonan tepung terigu yang diisi dengan campuran daging cincang atau biasanya daging babi atau udang, sayuran, dan bumbu. Pangsit juga sering dimasak dalam kuah atau digoreng, kemudian disajikan dengan saus atau kaldu. Varian dan bentuk pangsit bisa berbeda tergantung daerah, namun umumnya memiliki citra rasa yang gurih dan tekstur yang lembut. Nah, adapun visi dan misi kami yaitu menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang peduli akan kesehatan dan menyediakan produk berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Nah, misi kami yang pertama itu menghadirkan kreasi makanan sehat yang inovatif dan menarik dari tampilan produk. Yang kedua, memberikan pengalaman kuliner yang memuaskan dan menyenangkan bagi pelanggan atau peserta. Adapun profil perusahaan kami yaitu nama perusahaan Yam-Yami, bidang usaha kuliner, jenis usaha Ciwonton, lokasi usaha ada di Seman 2, Kota Serang, dan Universitas Primagraha. Slogan usaha, pedasnya menggigit, nikmatnya memikat. Biodata pemilik ada Fitri Aulia, Maisaro, dan juga Mutiara Ramadhani. Alamatnya Jalan Trio Bangsa nomor 8A, nomor HP 0813 4772 393, email yamyami534@gmail.com. Jenis produk. Jadi produk yang kami buat adalah Ciwonton, yang merupakan nama brand yang kami buat untuk usaha cireng dan wonton. Nah, wonton ini terbuat dari kulit pangsit, dibuat dari adonan tepung terigu yang diisi dengan campuran daging cincang dan cireng yang hanya disajikan polos atau dengan bumbu sederhana. Namun seiring dengan berjalannya waktu, variasi cireng semakin beragam, mulai dari cireng isi keju, ayam, dan daging sapi. A few moments later. Target pemasaran. Yang satu, adanya target pasar, yang dimana tempat kewirausahaan kami berada di dekat kampus dan sekolah. Maka dari itu, target pemasaran kami adalah mahasiswa, guru, murid, karyawan. Yang kedua, ada strategi pemasaran, yang dimana dengan mendirikan stand di SMAN 2 Serang di Gedung A, dengan pembagian tugas anggota wirausahaan. Yang ketiga, adanya media dan alat promosi untuk menarik pembelian, yang dimana kami menampilkan produk secara menarik. Selain itu, kami menawarkan secara langsung dan melalui media sosial seperti Instagram, WA, dan Facebook. Prosedur pembuatan cireng yang pertama, panaskan air bersama bawang putih yang sudah dihaluskan, garam dan merica hingga mendidih. Kedua, tuangkan air panas sedikit demi sedikit ke dalam tepung tapioka sambil diaduk perlahan.
sampai menjadi adonan yang kelas, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Tambahkan daun bawang yang sudah diiris halus dan aduk rata. Yang ketiga, ambil seceruput adonan, pipihkan hingga membentuk bulatan kecil. Yang keempat, tambahkan isian misalnya ayam suwir, saus, keju, dan isian lainnya sesuai selera di tengah adonan. Yang kelima, tutup isian dengan melipat adonan dan rapatkan pinggirannya agar isian tidak keluar saat digoreng. Lakukan hingga adonan habis. Yang keenam, panaskan minyak dengan api yang sedang. Yang ketujuh, goreng cireng hingga berwarna kuning kecoklatan dan permukaan renyah. Angkat dan tiriskan. Kedelapan, cireng siap disajikan. Bisa ditambahkan dengan saus sambal atau bumbu kacang lainnya. Selanjutnya, prosedur pembuatan wonton. 1. Campurkan daging ayam atau udang cincang dengan bawang putih, daun bawang, sos tiram, kecap asin, minyak wijen, garam, dan merica dalam satu wadah. Kedua, aduk rata hingga semua bumbu tercampur dengan baik. Yang ketiga, ambil 1 lembar kulit wonton dan letakkan sekitar 1 sendok teh isian di tengah, basahi sedikit pinggiran kulit dengan air. Lalu lipat kulit wonton hingga menutupi isian dan rapatkan. Anda bisa membentuk sesuai selera, misalnya segitiga atau seperti kantong. Yang keempat, ulangi proses ini hingga semuanya adonan habis. Yang kelima, didihkan air panas panci besar. Setelah mendidih, masukkan wonton dan rebus hingga mengapung, tandanya sudah matang. Sekitar 3-5 menit, angkat wonton dan tiriskan. Yang ketujuh, siapkan wadah tahan panas dan masukkan cabai bubuk, biji wijen, daun bawang, dan bawang putih yang dicincang ke dalamnya. Kedelapan, tuangkan minyak panas secara perlahan ke dalam wadah yang berisi bumbu tadi. Minyak panas akan menyeduh cabai bawang dan biji wijen, menciptakan aroma yang harum. Kesembilan, tambahkan kecap asin, gula, dan cuka hitam, lalu aduk rata. Yang ke-10, letakkan beberapa wonton yang telah direbus di atas pinggir, lalu siram dengan chili oil di atasnya. Taburkan irisan daun bawang atau biji wijen, tambahkan untuk garnish yang jika suka. Selanjutnya, aspek sumber daya manusia. Untuk menjalankan usaha ini, saya dibantu oleh seorang karyawan yang akan mengolah dalam proses mengolah dan produksi. Aspek sumber daya manusia. Ini adanya analisis SWOT cireng, yang dimana cireng adalah cemilan khas Indonesia yang terbuat dari tepung tapioka dan biasanya digoreng hingga renyah. Adanya strength sama dengan kekuatan, yang dimana popularitas lokal cireng adalah cemilan yang populer di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Barat. Bahan baku yang murah, bahan utama tepung tapioka cukup terjangkau dan mudah didapatkan. Varian rasanya itu cireng biasa dikreasikan dengan berbagai lainnya, seperti isian kayak daging, keju, dan sambal yang menambah daya tarik proses pembuatan yang sederhana. Ini memudahkan produsen skala kecil untuk memproduksi dalam jumlah yang besar. Bikinnya itu kelemahannya di mana cepat mengeras. Cireng cepat mengeras setelah dingin, sehingga kurang enak jika tidak langsung dimakan. Kandungan minyak yang sangat tinggi karena digoreng. Cireng memiliki kadar minyak yang sangat tinggi, yang biasanya dianggap tidak sehat bagi konsumen. Daya simpan itu terbatas. Cireng yang segar tidak tahan lama dan perlu segera dimakan yang setelah dibuat. Terus adanya opportunities, adanya peluang tren kuliner lokal ini biasanya semakin banyak yang orang tertarik pada makanan tradisional yang unik dan autentik. Terus adanya pasar ekspor yang dimana produk cireng siap digoreng dan dipasarkan sebagai makanan ringan khas Indonesia ke luar negeri. Terus adanya pengembangan produk bisa dikemas dalam bentuk beku yang dijadikan variasi rasa baru seperti kayak isian keju yang mozzarella. Treat ancaman. Terus adanya persaingan produk sejenis, banyak cemilan goreng lainnya yang memiliki tekstur dan daya tarik yang serupa. Kepedulian kesehatan, peningkatan kesadaran yang akan pola makan yang sehat, membuat konsumen mulai menghindari makanan yang berminyak. Dan pemasukan. Aspek keuangan cireng.
Total biaya yaitu bahan baku ditambah perlengkapan dan lain-lain sama dengan 110.000 ditambah 26.000 ditambah 15.000 sama dengan 151.000. Penentuan harga jual. Harga pokok produksi, total biaya ditambah hasil produksi sama dengan 151.000 dibagi 100 sama dengan 1.510.000. Harga jual yaitu harga pokok ditambah laba yang diinginkan. Jadi 1.510 ditambah 3.020 sama dengan 4.530. Perhitungan laba. Jadi laba hasil produksi dikali harga jual dikurangi modal. Jadi 100 dikali 3.000 dikurangi 110.000 yaitu 300 dikurangi 110 sama dengan 190.000. Jadi labanya itu 190.000. Persentase laba dibagi modal dikali 100% yaitu 190.000 dibagi 110 dikali 100% sama dengan 1,727%. Selanjutnya aspek keuangan wonton, yaitu total biaya bahan baku ditambah perlengkapan ditambah lain-lain yaitu 148.000 ditambah 35.000 ditambah 15.000. Jadi dari total biaya yaitu 198.000. Penentuan harga jual, jadi harga pokok produksi yaitu terkait total biaya dibagi hasil produksi sama dengan 148.000 dibagi 50 sama dengan 2.960. Jadi harga per bijinya itu 2.960. Itu yang hasil yang diinginkan. Harga jualnya itu harga pokok ditambah laba yang diinginkan. Jadi 2.960 ditambah 5.920 sama dengan 8.880. Perhitungan laba. Jadi laba yaitu hasil produksi dikali harga jual dikurangi modal. Jadi 50 dikali 10.000 dikurangi 148.000 hasilnya 50 dikali 10.000 yaitu 500.000 dikurangi sama modal 148.000 sama dengan 352.000. Nah, labanya itu adalah 352.000. Persentase laba yaitu laba dibagi modal dikali 100% sama dengan 352.000 dibagi 148.000 dikali 100% yaitu 2,378%. Kesimpulannya yaitu usaha wonton dan cireng memiliki peluang besar di pasar makanan ringan dan cemilan khas. Kedua produk ini memiliki karakteristik unik. Wonton yang dikenal dengan tekstur lembut dan variasi isian yang kaya, serta cireng yang populer sebagai cemilan renyah khas Indonesia. Dengan strategi pengembangan produk yang inovatif, seperti varian rasa, isian, dan cara penyajian, keduanya dapat menarik minat konsumen yang mencari pilihan cemilan otentik dan lezat. Saran, kami menyadari bahwa proposal ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan proposal ini. Demikian proposal ini, semoga kegiatan usaha kami dapat berjalan dengan baik dan kami berharap dapat membangun kreativitas bermanfaat bagi penulis dan masyarakat. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan proposal ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf.